Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 20 Januari 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang kami ingin mulai bersama di dalam pengenalan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu pula halnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan juga urapi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13, ayat 1 hingga 3 yang demikian. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Renungan kita hari ini berjudul Selalu Bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nico Tinbergen, ilmuwan dari Belanda, pada tahun 1940 mengadakan eksperimen yang membuahkan penghargaan Nobel. Tinbergen meneliti perilaku burung camar herring. Camar herring dewasa punya titik merah kecil pada paruhnya. Tinbergen melihat hubungan titik merah pada paruh itu dengan perilaku anak-anak burung yang baru menetas. Anak-anak camar herring yang baru menetas itu akan mematuk titik merah itu setiap kali mereka lapar. Untuk memulai eksperimennya, Tinbergen membuat sekumpulan paruh tiruan dari karton, hanya kepala, tanpa badan. Ketika burung-burung dewasa pergi mencari makan, ia mendekati sarang dan menyorongkan paruh tiruan itu kepada bayi-bayi burung. Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu. Jadi ia mengandaikan bayi-bayi burung itu akan menolaknya mentah-mentah. Namun apa yang terjadi? Ketika bayi-bayi camar itu melihat titik merah pada paruh karton, mereka mematuk-matuk seperti yang biasa mereka lakukan terhadap paruh induk mereka. Mereka punya preferensi yang jelas terhadap bintik, seakan preferensi itu telah diprogram secara genetik sejak mereka lahir. Tidak lama kemudian, Tinbergen mendapati makin besar bintik merah, makin cepat bayi camar itu mematuk. Akhirnya ia membuat paruh dengan 3 bintik merah besar di bagian atas. Reaksinya, bayi-bayi burung itu semakin antusias menyambut seakan mendapatkan paruh paling besar yang pernah mereka lihat. Titik merah pada paruh camar herring dewasa adalah tanda untuk bayi-bayi mereka memperoleh makan. Tidak peduli apakah tanda itu sungguh-sungguh paruh induknya atau tanda palsu, mereka akan menganggapnya sama. Hal yang kurang lebih sama dengan perilaku manusia dari dulu sampai sekarang. Kita selalu memandang kecelakaan tragis, bencana, sakit penyakit, dan penderitaan sebagai pertanda bahwa orang yang mengalaminya punya dosa atau kesalahan tertentu. Makin tragis penderitaannya, maka semakin besar juga dosa seseorang itu. Penderitaan adalah hukuman dari dosa. Sebenarnya kata-kata Yesus dalam bacaan kita hari ini tidak harus dilihat sebagai sebuah ancaman, melainkan sebuah peringatan. Ada perbedaan antara ancaman dengan peringatan. Ketika kita mengancam, itu biasanya muncul ketika kita marah. Ancaman yang muncul itu adalah luapan dari kemarahan. Sedangkan peringatan biasanya muncul bukan karena kemarahan, melainkan perhatian dan kepedulian. Ketika Yesus bersabda, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kalimat ini muncul bukan karena kemarahan Yesus, melainkan karena perhatian, kepedulian, dan kasih Yesus terhadap orang-orang Yerusalem. Yesus sangat peduli terhadap keberdosaan mereka, sehingga Yesus memperingatkan supaya mereka jangan melupakan situasi keberdosaan mereka hanya karena mereka tidak mengalami nasib buruk seperti orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pontius Pilatus dan orang-orang yang pada saat itu mati di dekat Siloam.
Lazimnya, pada waktu itu orang-orang Yahudi berpendapat bahwa orang yang mengalami malapetaka dalam hidup pasti adalah orang yang punya banyak dosa. Tapi sebaliknya, semakin sejahtera seseorang, semakin sucilah orang tersebut. Orang yang bebas dari malapetaka adalah orang yang suci dan diberkati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memandang bencana dan penderitaan alih-alih sebagai pertanda orang berdosa dan menghakiminya. Yesus melihat itu sebagai cara kita bercermin untuk setiap orang berbenah diri dan bertobat. Tobat yang bukan sekedar latah ucapan di bibir, melainkan sungguh menghasilkan buah yang nyata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa sejatinya memang hidup kami harus selalu bertobat. Ajar kami untuk melihat setiap peristiwa dalam hidup kami, baik atau buruk, itu terjadi seizin Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kepada kami waktu untuk belajar dan selalu bertobat. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Amin.